Kiai Ubaidillah salah seorang akademisi dan juga orang Nahdien itu membuat kita terkejut semua. Kenapa? Karena ternyata beliau diam-diam juga melakukan penelitian tentang nasab Kelambak Lawi. Ini hal yang luar biasa setelah Kiai Maduddin Usman Al-Bantani merungkatkan nasabnya, dan juga ada Trisula dari Madura yang kita kenal dari Batu Ampar. Salah satunya itu adalah Kiai Haji Japar Sodik, kemudian ada Gus Hasan. Rupanya beliau juga sudah merampungkan hasil penelitiannya, dan itu menjadi hal yang membuat beban besar bagi para kelambak lawi, karena ini semakin double-double ini hasil penelitian. Dan apapun itu sahabat ya, kita harus mengapresiasi bahwa ini adalah kajian keilmuan dan berharap kelambak lawi bersabar saja kalau tidak mampu membuat antitesis terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh kiai-kiai Nahdien kultural. Ini sangat luar biasa sahabat, sehingga penting saya kira untuk kita tonton. Apatah lagi diskursus nasab ini sudah merambah ke dunia internasional. Di video kali ini itu juga terjelaskan bahwa sudah sampai di Jepang terkait dengan permasalahan nasab ini. Nah, kita langsung saja menyimak seperti apa Kiai Ubaidillah memberikan paparannya. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Saya ingin mengucapkan rasa hormat kepada Dr. Soleh, juga kepada Mas Lutfi Bahtiar. Dalam kesempatan ini tentu saya ingin mengucapkan selamat. Memang kian hari tesis Kiai Imad makin meroket saja, bertambah tahun justru bertambah memiliki daya syahwat yang luar biasa. Kemarin 2 bulan yang lalu, kemarin juga sudah saya publish itu, sudah disidangkan tesis dengan nilai cum laude yang membahas tesis Kiai Imad, dan itu diuji oleh para dewan pakar yang luar biasa. Jadi merupakan prestasi kebenaran yang sedang mencari jalannya sendiri, sehingga bisa masuk ke lorong-lorong antropologis dan lorong-lorong sosiologis, bahkan bisa sampai menembus Jepang sekarang ini luar biasa ini. Dan mungkin ini berita yang hangat untuk para muhibin dan habaib juga tentang Kiai Imad sampai ke Jepang ini. Ya, mengagetkan kita semuanya, sekaligus membahagiakan. Oke, dalam perbincangan tema ini saya ingin membahas dari 3 sisi, yaitu dari sisi perspektif kosmologis masyarakat Jepang dengan perspektif kosmologis masyarakat Nusantara, Indonesia. Yang kedua, saya akan membahas mengapa NU, baik di Indonesia maupun di Jepang, menurut saya, meskipun nanti prakteknya berbeda. Kalau di Jepang itu kan NO-nya tadi sudah disinggung, cenderung lebih rasionalis. Kalau di Indonesia, NO-nya itu awal-awalnya memang rasionalis, sama-sama berbasis kosmologis yang sangat kuat. Tetapi kalau di Indonesia ini, kalau saya boleh kritik, ada nuansa-nuansa FPI-nya sekarang ini di NU ini. Tapi itu bagian dari proses dialektika menurut saya. Karena NU di Indonesia ini memang mengakomodir banyak perkembangan pemikiran, baik dari tradisionalis, liberalis, modernis, progresif, konservatif, dan di sana juga kelompok FPI mau saya sebut di kategori mana saya kesulitan. Karena yang saya kenal itu FPI masih identik dengan preman, makanya saya kesulitan memasukkan dalam istilah apakah tradisionalis atau konservatif, kesulitan saya, Mas. Nah, yang ketiga nanti saya akan membahas tentang diskursus nasab. Yang pertama, perspektif masyarakat Jepang dengan masyarakat Nusantara itu sama dalam konteks kosmologis, Mas. Artinya dalam perspektif kealaman atau kesemestaan, itu perspektif kosmologis itu.
masyarakat Jepang dengan masyarakat Nusantara sama. Tadi sempat disebutkan cara pandang orang Jepang memahami gunung itu sama dengan cara pandang orang Nusantara memahami gunung, pohon, laut, yang kesemuanya itu merupakan subjek. Jadi bukan objek eksploitatif, tapi subjek yang sama-sama memiliki peran. Orang Jepang sangat menghayati, dan itu dibenarkan oleh ilmu pengetahuan, bahwa kalau dulu orang Jawa mengatakan jangan tebang pohon itu, nanti penunggunya marah. Itu sebenarnya dalam perspektif kebudayaan, memahami kosmologi sebenarnya. Tapi kalau ditampilkan perspektif kebudayaan itu untuk orang zaman sekarang dikira itu animisme. Padahal sebenarnya tidak salah mengatakan jangan tebang pohon itu nanti penunggunya marah. Mengapa saya katakan tidak salah? Ternyata ada alasan saintifiknya. Misalnya, jangan tebang pohon itu karena satu pohon 1000 jiwa, dia memproduksi oksigen. Sebenarnya kan sama. Cuman orang zaman dulu perspektifnya kebudayaan, lah orang sekarang perspektifnya saintifik. Cuman belum ada yang mengaitkan ke sini. Lah yang menjadi problem itu kan ketika muncul kelompok-kelompok yang mengaku modernis, menganggap itu sebagai bentuk kepercayaan animisme. Tapi sebenarnya bukan. Itu proses dialektika kealaman sebenarnya. Sehingga biasa orang Jepang berdialog dengan unsur-unsur kealaman kayak berdialog antar teman, antar manusia, itu biasa. Seperti orang Nusantara sebenarnya. Berbicara dengan keris misalnya. Saya sebelum datang di Mas Yusuf itu pincang saya, kaki saya, Mas Lutfi. Betul-betul pincang saya, nggak bisa jalan. Beberapa bulan yang lalu, begitu saya nyampe rumah Mas Yusuf, diajak ke belakang, ditunjukkan keris dengan berbagai nama dan keunikan masing-masing. Jarak 15 menit itu kaki saya sembuh, Mas, nggak pincang. Ini real ini. Ini real. Ini saya nggak memetologikan. Menurut saya ini bagian daripada proses dialektis. Mungkin karena semangat saya ada chemistry secara kealaman yang di sana ada nuansa spirit yang bisa kita dialektikakan, dan itu terasa. Ini bukan dialog Pak Alwi yang halu-halu, bukan. Ini real saya rasakan. Ini kan bagian daripada proses dialektika kealaman menurut saya, termasuk merendam kaki di air, kemudian muncul air itu warna yang itu kan sebenarnya proses dialektika kealaman antara unsur kealaman kita dengan unsur kealaman. Sebenarnya kita menelan itu sebenarnya kan proses dialektika kealaman. Ada unsur kealaman yang simetris dengan kita, sehingga ketika misalnya saya sedang masuk angin, kemudian saya minum jahe, kemudian berkeringat dan sembuh, itu kan sebenarnya proses dialektika kealaman. Sebenarnya empiris itu. Jadi orang Jepang itu seperti orang Nusantara. Cuman orang Indonesia itu merasakan betul proses dialektika itu. Seperti orang Jepang, seperti orang Nusantara dalam memahami kuburan, itu kan sebenarnya dialektika kealaman. Bukan dalam bentuk kemusyrikan sebenarnya. Cuman orang memahami seolah-olah orang kalau di kuburan itu kayak menyembah kuburan. Sebenarnya tidak. Saya berkali-kali ke kuburan itu ada proses dialektika yang luar biasa dalam sistem kosmologi. Artinya apa? Manusia itu kan sebagai mikrokosmos atau jagat cilik, alam itu sebagai makrokosmos atau jagat gede. Nah, manusia itu memiliki jaringan relasi suci antara Allah sebagai Al-Khaliq dan dia sebagai manusia, makhluk, dan juga makhluk-makhluk yang lain. Ini kan sangat simetris. Makanya Imam Ghazali sendiri di rumah itu kalau bisa itu ada pepohonan. Upayakan pagi hari ini yang kita lakukan, nyiram bunga atau jalan-jalan di sebuah taman atau yang penuh rindang pohon, itu ternyata ada suasana yang luar biasa, suasana dialektika kealaman yang sangat menyegarkan, baik perspektif
fisik kita maupun perspektif psikologis kita. Nah, itu sebenarnya kan dialektika kealaman atau dialektika kosmologis yang orang seolah-olah itu dituduh sebagai bentuk animisme. Sebenarnya animisme yang dibayangkan oleh orang-orang tertentu itu sebenarnya terlalu destruktif. Nah, proses dialektika kosmologi orang Jepang dengan orang Indonesia itu sebenarnya tidak dalam konteks pengertian animisme yang destruktif sebenarnya. Nah, makanya orang Jepang itu sangat cocok dengan orang Nusantara. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa harus NO? Karena NO itu kan punya ajaran yang menarik. Mengapa? NO itu paling fasih menghayati hadis Nabi yang berbunyi innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Di situ ada teks liutammima, untuk menyempurnakan. Artinya menyempurnakan itu apa? Nabi sebenarnya secara filosofis, antropologis, itu memberikan pembelajaran kepada umat yang luar biasa bahwa di setiap kawasan itu ada keutamaan-keutamaan yang disebut local wisdom, kearifan lokal. Nah, keutamaan-keutamaan itu jangan dihapus kayak, mohon maaf, kayak model Wahabi. Karena kalau itu dihapus, sama halnya merusak namanya. Nah, makanya tugas orang Islam untuk menyempurnakan. Artinya apa? Jangan menghapus kearifan lokal, tapi lakukan secara dialektis dengan kearifan lokal. Kalau ada yang kurang, sempurnakan. Kalau ada kelebihan, gunakan. Nah, itu filosofi makna liutamima. Tapi ini sebenarnya sangat menarik. Makanya orang-orang NU itu perspektifnya perspektif menyempurnakan kearifan lokal. Liutamima itu sebenarnya menyempurnakan, bukan mengganti. Makanya perguruan tinggi Wahabi di Jepang itu nggak bisa berkembang. Karena apa? Ideologi dikembangkan melalui proses otoritas. Itu nggak akan berkembang. Berbeda ketika ideologi Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama katakan itu. Mengapa berkembang di Jepang? Karena ideologi ditanam melalui proses kebudayaan. Sehingga menarik. Proses kebudayaannya pun proses kebudayaan yang memang sangat dialektis secara kosmologis dalam suasana kawasan dimanapun. Itu. Jadi kata liutamima itu sebenarnya untuk menyempurnakan, bukan untuk menghapus kebudayaan. Itulah menariknya kalau kita bertahan dengan perspektif rahasia liutamima dalam konteks dialektika membangun transformasi kebudayaan. Nah, mengapa harus Kiai Imad? Saya itu tadi sempat disinggung dalam klasifikasi intelektual kita. Saya melakukan penelitian sekarang ini Mas Yusuf tentang Kiai Imad. Mungkin 6 atau 5 bulan ke depan akan saya bedah, bikin tambah panas atau bikin tambah memberikan resolusi, saya nggak tahu. Saya menemukan satu simpulan sementara, Kiai Imad itu pasca Gus Dur yang mendekati model tradisionalis transformatif Gus Dur itu Kiai Said Akil Siraj dan Kiai Imad. Dan Kiai Imad ini betul-betul memiliki perspektif normatif dari kekuatan literal maupun kekuatan filtrasi maupun kekuatan literasi. Itu Kiai Imad sangat kuat. Kekuatan aturos maupun kekuatan daya saring perspektif indigenous Kiai Imad itu sangat kuat. Dan perspektif literasi maupun filtrasi Kiai Imad itu dikembangkan dalam proses transformasi untuk membebaskan dan mencerahkan umat. Ini kehebatan Kiai Imad. Ini saya melihat secara akademik, bukan secara fanatik, bukan. Karena ada alasan rasional. Jadi memang saya kemarin itu pernah membayangkan kapan menemukan pengganti Gus Dur yang transformatif dan betul-betul komitmen terhadap tradisi. Ternyata setelah saya melakukan penelitian, itu selain ada pada sosok Profesor Dr. Said Akil Siraj, itu juga saya temukan pada sosok Kiai Imad. Makanya tidak salah ketika masyarakat Jepang dengan fenomena diskursus nasab itu yang dilirik Kiai Imad. Bukan dalam tanda kutip justru mereka yang keluar masuk secara struktural, katakan begitu.
Mungkin Mas Soleh dan Mas Yusuf bisa memahami dan Mas Lutfi bisa memahami maksud saya. Biar sedikit lembut Mas Oke. Soleh maksud saya. Nah, Iya, jadi jangan terlalu vulgar lah, jangan terlalu vulgar itu kalau enggak, podcast. Jadi simpulan saya ini Mas Yusuf, wajar kalau Jepang, bahkan tidak hanya di Jepang, di beberapa negara kawasan termasuk Dr. Ribut juga pernah mengatakan di Sudan, Kiai Imad itu memiliki daya tarik sendiri. Karena mengapa? Karena Kiai Imad mampu membangun keberlangsungan proses dialektika kosmologis yang saya sebutkan tadi, juga mampu membangun kesinambungan, continuous improvement, proses dialektika tentang kearifan lokal, local wisdom. Dan ini semuanya adalah hasanah di Nahdlatul Ulama sebenarnya. Meskipun sebenarnya akhir-akhir ini kita temukan beberapa orang yang dalam tanda kutip aktivis NU, tetapi polanya pola FPI. Tapi nggak lama, insya Allah semuanya akan kembali pada tradisi Nahdlatul Ulama yang sangat rapi. Oke, saya kira jelas ya, kita sudah mendengar secara bersama-sama. Di sini juga terjelaskan bahwa memang rungkatnya nasab Kelambak Lawi ini bakal tidak bisa lagi tertolong. Apapun yang dilakukan oleh mereka terkait dengan diskursus nasab ini, dia tidak akan mampu untuk mewujudkan data-data sebagaimana yang selama ini menjadi tuntutan banyak orang. Tetapi mesti dipahami ya, bahwa sesungguhnya kita pun tidak boleh larut dengan perdebatan nasab ini. Cukup kita sudah tahu bahwa mereka rungkat, dan harapan kita sesungguhnya adalah teman-teman Kelambak Lawi mohon maaf atas penjujalan-penjujalan nasab palsu selama ini yang dia lakukan di Nusantara, termasuk bagaimana memohon ampun terhadap ulama-ulama kita yang selama ini mereka hinakan karena merasa derajatnya jauh lebih tinggi. Jadi klaim soal nasab yang tersambung ke Rasulullah sebaiknya dihentikan dan kembali hidup normal seperti biasa. Dan kita juga menghimbau, berharap para kibing-kibing akut ini menyadari hal tersebut, sehingga kembali menjadi warga pribumi yang baik, yang mencintai ulama, mencintai NKRI, mencintai Pancasila dan kebinekaan kita. Saya kira demikian sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.